Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tahu Channel membahas putar tahu Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang morphing sequence atau juga bisa disebut perubahan dari Super Sentai dan Power Rangers. Kira-kira mana yang lebih bagus? Dan kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke, konten kali ini kita akan membahas atau membandingkan morphing sequence dari kedua waralaba yang sebenarnya masih bisa disebut adik kakak lah ya, karena salah satunya, atau mungkin bisa disebut kembar karena salah satunya adalah hasil adaptasian dari serial Super Sentai yaitu Power Rangers. Dan kita akan membandingkan kira-kira perubahan dari serial mana yang paling memukau mata kita gitu dari segi estetikanya sebagai sebuah film gitu. Dan gue akan membandingkan sesuai kesukaan gue ya, maksudnya secara apa yang gue rasa dan apa yang gue nilai ini berdasarkan opini pribadi gue. Jadi kalau kalian merasa ada yang berbeda opini kalian dengan gue ya it's okay, semua orang punya kesukaannya masing-masing. Dan kalau kalian punya kesukaan kalian sendiri, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah, kita akan berdiskusi di bawah. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau gue agak lemes gitu, soalnya gue emang agak sedikit gak kurang enak badan gitu, tapi maksain lah karena hampir 1 minggu gak ada konten di channel ini, jadi ya maksain aja buat ada konten baru. Jadi mohon maaf kalau gue agak lemes di video kali ini. Nah, sebelumnya untuk kalian yang gak tahu sama morphing sequence itu apa, atau mungkin memang ini bahasanya lebih ke Power Rangers ya sebenarnya. Kalau di Super Sentai itu apa ya sebutannya? Gue nggak tahu deh ya. Super Sentai apa ya sebutannya? Iya ya, apa ya sebutannya? Kalau Kamen Rider kan Henshin. Super Sentai apa? Henshin pun sebutan untuk si Kamen Rider itu pas berubah gitu. Sedangkan pas perubahannya itu disebut apa sebenarnya? Kayaknya cuma Power Rangers yang punya sebutan sendiri gitu, morphing sequence ini. Yang dimana itu adalah proses ketika si manusia itu berubah jadi superhero, yang dalam hal ini Super Sentai atau Power Rangers. Dan di Power Rangers disebutnya sebagai morphing sequence. Tentunya di setiap series, entah itu Super Sentai dan Power Rangers, itu memiliki morphing sequence yang berbeda-beda dan menyesuaikan pada temanya biasanya. Dan kita akan bahas kira-kira serial mana yang paling memiliki morphing sequence yang paling memukau gitu untuk ditonton. Nah, sejujurnya kalau kalian tanya gue, mana sih Bang? Kenapa gue asumsinya gue disebut Bang ya? Tapi ya mana sih kira-kira serial dari Power Rangers dan Super Sentai ini yang memiliki morphing sequence yang paling bagus? Gue sih sebenarnya lebih prefer ke Power Rangers. Dan kalau kalian lebih suka Super Sentai ya it's okay, karena gue nggak mau ribut. Dan untuk kalian yang lebih suka originalnya yang dari Jepang tanpa melihat dari sisi yang memang per partnya itu, kalau udah suka itu ya wah bagus, udah nggak perlu mikirin yang lain lagi. Tapi gue tuh termasuk yang cukup fair gitu, kalau untuk bagian ini bagusnya apa gitu, bagian itu bagusnya apa ya gue bilang gitu. Dan kalau menurut gue morphing sequence untuk dalam hal ini Power Rangers lebih bagus. Tapi era Disney ke belakang serius, era Disney ke belakang itu morphing sequence-nya itu Power Rangers termasuk yang luar biasa lah. Bahkan gue bisa sebut Disney aja ya, karena Saban pun nggak semuanya bagus ya morphing sequence-nya. Kesannya gue terlalu banyak ngebagus-bagusin era Disney Power Rangers ya, tapi sebenarnya beneran bagus gitu era Disney Power Rangers itu. Jadi apalagi sebelumnya gue pernah bahas juga tentang kebagusan-kebagusan di era Disney, dan itu memang apa yang gue rasakan. Dan sebenarnya morphing sequence ini termasuk kebagusan di era Disney, cuman kemarin belum kepikiran aja. Nah, kalau kalian pengen nonton videonya bisa ditonton sebelah sana. Jadi memang morphing sequence era Disney itu yang menurut gua paling bagus dibandingkan era yang lainnya. Dan kalau dibandingin di era Disney itu kayak Power Rangers Ninja Storm sampai RPM, dibandingin sama counterpartnya atau si kembarannya dari Super Sentai, itu sudah jelas kalau menurut gua lebih bagus Power Rangers di era Disney. Sementara di era Neo Saban dan Hasbro, gua tidak bisa terlalu membedakan dengan si Super Sentai-nya pada era-era itu. Ya maksudnya nggak ada yang spesial, sehingga ya it's okay aja kedua-duanya. Jadi nggak ada yang menonjol dan ya membosankan aja morphing sequence-nya. Biar gue jelasin kenapa era Disney itu lebih bagus morphing sequence-nya.
Karena ada Disney memiliki morphing sequence yang cukup atraktif dengan efek-efek yang memukau. Dan gue bukan orang yang penjilat Disney karena banyak hal yang dibuat oleh Disney jelek. Star Wars 7-9 jelek, Disney Princess live action juga jelek, Aladdin live action juga jelek, dan masih banyak dari Disney yang jelek. Toy Story 4 jelek. Jadi gue bukan orang yang memuja-muja Disney berlebihan, tapi ini gue memang sampaikan karena memang Power Rangers era Disney memiliki morphing sequence yang terbaik. Morphing sequence era Disney itu memiliki gerakan-gerakan atraktif, itu kesannya nggak monoton gitu. Kalau kita lihat Power Rangers misalnya Hasbro gitu ya, Beast Morpher gitu ya, si aktor berdiri diam di tempat terus tiba-tiba ada kena, walaupun sebenarnya cukup mengesankan ya saat ada kayak puting beliung gitu, kayak apa sih sebutannya, kayak pokoknya si aktor dikelilingi gitu terus berubah jadi si Power Rangers, tapi untuk versi di tempat saat dia berubah gitu. Karena sebelum Beast Morpher itu sebelum masuk ke ruang dimensi lain, kan kita tahu ya Power Rangers sama Super Sentai itu beda sama Kamen Rider. Kamen Rider biasanya kalau berubah dia berubah di tempat gitu, jadi ada elemen apalah gitu, tapi dia di tempat gitu, nggak kayak Super Sentai atau Power Rangers yang ketika dia berubah gitulah. Pokoknya dia terus pindah ke kayak dimensi lain yang dimana dia dapat segala kostumnya itu perang baru dia muncul lagi di hadapan si monsternya. Itu biasanya Power Rangers atau Super Sentai. Tapi Kamen Rider berbeda, cuman Saber doang tuh yang agak kayak Super Sentai sama Power Rangers ya. Kayaknya Saber tuh ketukar sama Zenkaiser ya, mungkin mereka ketukar waralaba kayaknya. Balik lagi, Beast Morpher itu cukup mengesankan lah ketika berubah pakai elemen-elemen gitu, keluar bentukan dari si binatangnya, tapi ketika mulai berubah pakai yang kekhasan Power Rangers dan Super Sentai, yaitu pindah ke dimensi lain, yang dimana Power Rangers yang sekarang tuh biasa-biasa aja gitu, kayak berubahnya si aktor diam di tempat terus kayak dapat kostum dan lain-lain. Terus untuk kasus Beast Morpher ini cuman dari alat berubahnya itu muncul kacamata dan nempel, boring sumpah. Termasuk Super Sentai Kira Major, apa yang spesial dari Kira Major? Berubah cuman mencerang nggak jelas, kira-kira dan lain-lain. Gua dari tadi ngomong apa? Ini videonya dipotong-potong aja nih, jadi bagian gua batuk kayaknya harus dipotong. Tapi untuk Power Rangers era Disney itu super, dari efek, dari juga atraktif koreografinya gitu. Sesimpel Ninja Storm, enggak yang gimana-gimana gitu awal-awal Disney. Kayak cuman gerakan-gerakan kecil gitu, kayak tangannya melebar, terus kepalanya naik ke atas, ke turun gitu, kayak si Thunder Ranger-nya, terus Samurai Ranger-nya gitu. Efek kameranya juga muter-muter di Ninja Storm itu bagus gitu, kesannya bagus. Di Thunder Ranger juga ada bayangan di situ, yang dimana ada nggak sih selain Power Rangers era Disney yang memikirkan sebuah bayangan di morphing sequence ya, atau di Super Sentai gitu, ada nggak? Secara sinematiknya bagus gitu era Disney ke Power Rangers-nya. Dan bisa gue bilang semua seri era Disney Power Rangers itu morphing sequence-nya lebih bagus dari Super Sentai, dan semuanya bagus. Dino Thunder, koreografinya loncat-loncat ke atas, terus masang kostumnya, terus helmetnya masang, pokoknya epic gitu terlihatnya gitu. SPD loncat ke belakang, kayak dapet gitu kesan heroiknya gitu. Mystic Force naik ke atas, yang dimana Magi Ranger cuman boring berubahnya. Operation Overdrive bagus juga, kayak semacam nampilin layar tapi atraktif, maju ke depan gitu. Jungle Fury masuk tuh, apa kesan bela dirinya gitu, dibandingkan dengan Geki Ranger ya. Beneran Geki Ranger apa, berubahnya cuman gitu doang. Terus RPM, apalagi RPM, gila kali. Kesan RPM kan temanya sebenarnya kayak mobil-mobil gitu, kesan mobil balapnya itu, walaupun sebenarnya RPM nggak lebih ke mobil balap temanya, malah Go Oncer yang kesannya lebih mobil balap, berubahnya cuman gitu doang morphing sequence-nya. Tapi kalau RPM beneran terlihat kalau emang
konsepnya mobil balap, dia si aktornya bener-bener jalan gitu di perubahannya gitu, dan kesannya memang dapat mobilnya. Dan dari kelima Power Rangers RPM dan si kedua Rangers yang akhir, si Emas sama si Silver, ini detail yang sangat gua suka, dimana saat kelima Ranger yang lain mereka berubahnya di bawah kayak melalui aspal jalan gitu ya. Kedua Power Rangers yang lain, si Emas sama si Silver, dia terbang dong, sama kayak tema Rangernya gitu ya, itu mereka memang pesawat gitu, maksudnya ya mereka adalah transformasi yang terbang gitu, karena kan go on wings ya di Go Ranger-nya. Jadi era Disney itu kalau ngomong-ngomong tentang motion sequence ya, era Disney tuh paling bagus gitu di antara yang lainnya, dan semuanya benar-benar semuanya bagus gitu motion sequence, yang nggak ada yang biasa aja tuh, nggak ada gitu. Kayak kalau mungkin kebagusan serialnya ya adalah yang biasa aja kalau menurut gua gitu ceritanya, tapi dari hal motion sequence sih gua 100% yakin kalau gue sih memilih era Disney dibandingkan Power Rangers era yang lain, ataupun dibandingkan Super Sentai. Kesannya biasa aja gitu berubahnya. Tapi sebenarnya dibandingkan Neo Saban atau Hasbro Saban yang dulu juga sebenarnya ada beberapa seri yang bagus juga gitu. Motion sequence kayak mungkin Lightspeed Rescue, dan juga apa lagi ya, nggak ada sih, udah itu doang. Sisanya nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi Lightspeed Rescue tuh bagus aja gitu visualnya gitu dari perubahannya. Apalagi Wild Force apaan lagi, cuman ngambil dari Super Sentai ganti muka udah, apa bagusnya. Tapi memang era Disney Power Rangers itu paling kecil tapi paling mengesankan gitu kalau menurut gua. Dari sekecil morphin sequence-nya aja bagus gitu. Kalau era-era yang sekarang Hasbro ya biasa aja. Neo Saban, apalagi Neo Saban awal-awal tuh Samurai, Power Rangers Samurai, gila panjang amat pak morphin sequence. Itu mah akal-akalan buat ngurangin cerita, gila panjang banget loh konsekuensinya. Cuman hal pedang doang loh panjang banget. Mega Force agak atraktif tuh, tapi efeknya sih biasa aja, cuman konsepnya menarik gitu, kayak ada burung shadow apa ya, kayak bayangan dari binatang si rangernya itu kayak ngemakan gitu terus kecetak di helmnya. Itu konsep yang menarik sih, yang dimana di Goseiger nggak kayak gitu ya perubahannya. Dan ya mungkin kalau era Neo Saban, mungkin yang Saban yang baru ya paling bagus Mega Force mungkin ya, walaupun ceritanya paling wadidaw. Dino Charge biasa aja, dan juga Ninja Steel. Nah, by the way guys, gue udah makin gak jelas nih ngomongnya, gak bisa mikir mau ngomong apa. Pokoknya itu deh pembahasan kali ini. Gue lagi gak enak badan dan gak maksimal juga kayaknya untuk konten ini, tapi semoga kalian ngerti lah poinnya. Kalau dimana untuk gue sendiri sih lebih suka di Power Rangers tapi era Disney dibandingkan dengan Super Sentai atau Power Rangers era-era yang lain. Era Disney paling bagus. Jadi kalau untuk era-era yang sekarang, kayak kalau ngebandingkan Kira Major sama Beast Morpher, biasa aja, dua-duanya biasa aja. Jadi itu sih kalau menurut gue berharap kesan epic morphin sequence juga bisa ditonjolin lagi, kayak dari kedua series lah, Super Sentai, yang dimana memang dari dulu memang Super Sentai boring semua morphin sequence-nya, kayaknya nggak ada yang bagus deh kalau menurut gue ya. Cuman gak tau deh, kalau kalian punya salah satu seri yang morphin sequence Super Sentai yang bagus, komen aja di kolom komentar di bawah. Dan menurut gue ya bisa sebenarnya kalau mau bikin yang lebih bagus kayak Power Rangers era Disney. Dan gue berharap ke Power Rangers yang sekarang ya Hasbro bikin bagus lagi lah morphin sequence-nya, apalagi karena ini waralaba yang sama dengan hal di era Disney. Gue berharap bisa balik lagi lah hal-hal yang bagusnya gitu di era Disney, dan pun di era-era yang sebelumnya yang mungkin udah hilang gitu hal-hal bagusnya. Karena sebenarnya banyak yang bagus di Power Rangers, tapi maksudnya lebih bagus dari Power Rangers dibandingkan Super Sentai-nya banyak gitu. Walaupun dari segi cerita Super Sentai juga tetap untuk yang sekarang bagusan Super Sentai sih. Oh enggak sih, kalau Kira Major sama Beast Morpher gue lebih milih cerita Beast Morphers. Lebih niat aja, dari markasnya juga kayak organisasinya lebih terlihat real gitu dibandingkan Kira Major yang cuman Hakata Minami doang yang muncul, si pimpinan, si mentornya doang. Sedangkan mana prajurit dari si Carat itu, hey, lagian masa organisasi
organisasi gede gitu, ruangannya yang diliatin itu mulu. Apa bedanya kalau lu pakai konsep orang-orang di Super Sentainya ngekos aja lah udah, kalau cuman kepake ruangan segitu doang. Oke, jadi gitu aja ya untuk video kali ini. Semoga kalian dapat lah poinnya. Kalau menurut gue memang lebih bagus Power Rangers era Disney untuk morphing sequence-nya. Tapi sekali lagi, kalau kalian merasa berbeda pendapatnya dari gua, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Itu aja, gua udah nggak jelas nih mau ngomong apa ya. Oh iya, gua juga diundang podcast sama guru gua tuh, dan diupload di channelnya sekolah gua, bahasnya tentang tokusatsu. Murid lain diundang bahas prestasi, gua bahas tokusatsu. Jadi kalau kalian mau nonton, tonton aja di sebelah sana mungkin, biar gua bangga lah jadi penyuka tokusatsu. Tonton aja biar banyak viewsnya tuh. Jadi itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau kalian boring mungkin karena pembawaannya gua gini, cuman biar gue punya target lah biar uploadnya. Kemarin tuh lagi sibuk-sibuknya gitu, jadi gue gak pengen kayak ada 1 minggu benar-benar gak upload sama sekali, gak pengen gitu. Jadi ya mohon maaf kalau kurang maksimal lah video kali ini. Dan like saja video ini kalau kalian suka, komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian, dan share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai dan Power Rangers. Dan juga subscribe channel ini biar bisa anniversary ke 1000 ya, anniversary ke 1000, biar bisa perayaan 1000 subscriber, mungkin 500 subscriber juga belum, perayaan 500 subscriber dulu mungkin. Dan juga follow Instagram gue di amar_salinas. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye. Wow, bagus sekali video kali ini.